gue nggak ada pitanya, nggak ada. Ada rib itu pita. Oh, ada lingkaran pitanya. Lingkaran bukan pita. Nah kalau pita gue kira pita ada. Ya nggak gitu. pita begitu. Ini aku punya kado buat kamu. Happy Valentine gitu ya. Ya. Oh kado gue kecil. Kado cantik, dudu. Iya. Kalau terus kalau gitu, kayak gitu. Ya terus. Bilang anak gue, terus apa yang kamu perhatiin? Aduh, ternyata orang nggak sampai segitu banget ya Mi gitu. Itu kan ada dalam pikiran aku, iya. Apa yang ada dalam pikiran lo belum tentu kayak gitu. Jadi lu mesti pokoknya kalau sampai itu jangan sampai lu melakukan hubungan seksual terus lu nggak beli kondom dan segala macam. Gue sih nggak akan ngasih lu bawa kondom ke sekolah karena ntar lu di demo sama guru-guru lu, gue juga bingung kan gitu. Tapi gitu ya, kalaupun lu udah mentok banget ya udah deh gitu, gue juga bisa bilang apa gitu ya, lu beli kontrasepsi gitu. Tapi kalau gue mau jujur, gue sih nggak rela lo hamil duluan atau lo udah hubungan seks saat lo belum siap gitu. Tapi terserah lo pilihannya. Nah. Jadi terus saat belum siap berarti kalau misalnya dia merasa gue udah kuliah, gue udah siap tapi gue belum nikah. Jadi bukan saat lo belum siap, bukan saat lo sudah nikah. Gue bilangnya sebaiknya lu udah nikah. Tapi misalnya lu udah kuliah, terus dia gitu, misalnya ya lu kuliah di mana lah, di Bandung gitu, nanti jauh dari gue atau gimana misalnya gitu. Iya, itu kan dia bisa diem-diem, gak ada gue. Gue nggak mau kalau dia diem-diem terus dia nggak pakai kondom. Gue nggak mau, gue lebih stres lagi gitu. Ya mendingan dia beli. Tapi gue bilang begitu, kalaupun sampai lu pengen nanti melakukan hubungan seks, ya gue bilang gitu, lu siap nggak ketika putus? Belum tentu, pertama belum tentu lu jadian sama dia, belum tentu lu nikah sama dia. Lu siap nggak lu akan nangis lebih sakit daripada sekarang? Itu aja. Oh, jadi dikasih tahu kan konsekuensinya ya? Konsekuensinya, apa yang lu rasain, di mana lu nanti akan kangen sama dia, meskipun dia cowok. Kan bisa nih, gue cerita sama anak gue, lu tau nggak, lu bisa ya putus sama orang yang dia itu totally hancur banget, dia nggak sayang banget sama lo, tapi seksnya enak. Itu bisa lo kejadian kayak gitu. Lu akan balik, karena seks itu enak. Sama aja kayak gini, gue bilang, kita lagi makan es krim nih gitu kan, es krim favoritnya dia ini, es krim favoritnya gue ini gitu ya misalnya ya. Dia kan dia suka yang misalnya vanilla gitu ya. Ketika dia makan itu, gue bilang gini, Dek, lu tau gak sih, ini es krim enak banget ya. Enak banget Mami. Nah gitu, misalnya ada seks yang seenak es krim lo, bahkan berapa kali lipat lebih enak daripada es krim lo gitu. Kira-kira kalau lu udah pernah ngerasain es krim seenak ini, lu mau gak es krim yang lebih gak enak lagi daripada ini? Ini levelnya es krimnya 10, lu dikasih yang cuma 5. Mau gak sih lo? Gak mau kan? Gak mau lah. Dan sesuatu yang enak secara psikologis akan diulang lagi, lu akan minta. Itu adalah cara kerja dopamin. Dopamin itu memberikan quick gratification. Jadi dia akan memberikan pemuasan yang cepat gitu. Wah, dia mau lagi, enak, gue minta lagi. Seks akan kayak begitu. Lo sanggup nggak? Lo lagi ngurusin tugas-tugas kuliah lo lagi ngurusin event percintaan lo gitu ya. Terus lo melakukan seks, lo bisa agak konsentrasi ngerjain semua tugas-tugas lo yang tadinya lo bisa aja nyenengin gini, hanya karena lo abis putus sama orang yang lo abis having sex untuk pertama kalinya. Lo bisa nggak tidak memandang diri lo jijik karena aduh gila, gue udah pernah make nih laki, atau gue udah pernah melakukan hubungan seks, atau ya make dan dipakai segala macam. Saya bilang gini, aduh it's complicated ya Mi. Iya akan complicated. Kalau lo udah siap silahkan. Kalau gue gituin dia akan lebih gue mau pacaran aja deh, yang biasa aja deh gitu. Ya nanti gue bilang gitu, karena lu udah mens, dan apalagi lu udah besar, dia udah bulan depan dia 17 tahun kan. Gue bilang nanti begitu lo lulus kuliah, lu udah kuliah ya, lu pacaran, lo harus banget sih ngomongin seks sama cowok lo. Nggak bisa kayak sekarang santai-santai aja terus gue intervensi. Karena di Indonesia 87% hubungan seks pertama itu dilakukan pada umur 19 tahun. Berarti pada saat lu masuk kuliah. 19 tahun ada laki-laki kerupuk, gue balok palanya. Gitu. Gue tabrak naik moge. Entah nggak, 19 tahun laki-laki itu lakukan hubungan seks pertamanya sama pekerja seks loh.
Iya, itu penelitian di UI tahun 2006, terus diulang lagi 2016, itu masih sama, researchnya tuh sama persis. Gimana tadi ulang? Jadi kalau perempuan melakukan hubungan seks pertamanya itu biasanya sama pacar. By research, ini research ya? By research. Oke, scientific nih, ilmiah. Scientific. Jadi laki-laki hampir 31% laki-laki melakukannya dengan pekerja seks. Karena laki kan merasa ego performa seksualnya itu harus keren. Jadi dia mau ketika dia sudah berhubungan seks, dia tuh bisa show off sama pacarnya bahwa, wih, gue jago nih. Padahal perempuan gak ngeliat itu. Gitu. Dia pengen udah langsung jago. Padahal kan perempuan pengennya belajar bareng. Untung gue enggak. Gue ngaku ya. Sorry ya, saya nggak pernah bayar. Si sombong sekali. Saya gratis, makanya judulnya free sex. Free sex. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, puyeng juga ya. Gitu. Tapi ya sebenarnya supaya nggak puyeng, kita jujur aja sih sama anak kita. Kita jujur sama kita takutin. Kita jujur sama ketakutan. Oh. Jadi kalau ke laki-laki bro, gue takut lu ntar ngambilin anak orang nih. Jadi jangan sampai lu ngambilin anak orang. Termasuk juga ke perempuan. Jangan sampai kamu diambilin sama anak orang. Ya. Kalau kamu sampai diambilin sama orang, bapak masuk penjara karena orang itu saya tusuk. Kenapa semua laki-laki yang bandel di dunia pasti begitu anak perempuannya, dia overprotective. Asli, kenapa ya? Kenapa ya, gila ya? Karena kita udah tahu brengseknya sih. Jadi kalau misalnya dia, kan gue udah pernah nanya tuh sama lu tuh, kalau lu dapet anak lo yang cewek gitu tuh didatengin sama cowok dengan espas hijau gitu, terus kelakuannya kayak anjir, gila sih. Ya Allah, jangan sampai, ya Allah. Karmanya ke aku aja, jangan ke anakku. Iya, ada cowokku espas hijau. Wah, gila, gue bakar langsung mobilnya. Kalau anak aja bisa berubah, fuckboy ini juga bisa berubah kan, ayah? Enggak dong, enggak gitu, nak. Mana sini anaknya? Bu, ambilin pisau, Bu. Astagfirullahaladzim. Puyeng. Wow, baru ngobrol sama saya keringetan. Wow. Kebayang kalau ada anak cewek datang semua pakai espas hijau gitu seada-ada. Kacau ya gitu. Oke. Ini ada yang nanya nih. Ini ada yang nanya dari sobat kondor kita. By the way, buat yang baru bergabung, selamat datang di Kondor, konsultasi outdoor. Wih. Sobat kondor bernama Bayu Rimba. Bagaimana menjelaskan ke anak saat kami kepergok sedang main kuda-kudaan? Nah, bagaimana itu? Dia tuh hampir lagi kempurt. Si Darto sama Tika juga hampir kegap berapa kali tuh. Untung diselamatkan. Bukan hampir. Ya, kalian. Bukan lagi, udah kegap itu. Udah kegap. Langsung berhenti tiba-tiba kan berdua langsung nutup gitu. Iya, sampai dia loncat. Drop say langsung plastik. Drop. Oke, ya, itu gimana tuh? Buat pertama sih memang sebenarnya ya susah di Indonesia ya. Lo sebenarnya ketika menyapih ya umur 2 tahun udah berhenti menyusui, itu sebaiknya harus punya kamar sendiri gitu ya. Laki-laki dan perempuan itu harus punya kamar terpisah. Kecuali kalau anak lo ada berapa laki-laki, berapa perempuan, lo mau jadiin satu, kurang lebih masih bisa. Tapi anak kalau udah mulai SMP, dia tuh udah butuh privasi yang berbeda sebenarnya. Kalau dia udah mimpi basah, kalau dia udah menstruasi gitu ya. Okay. Jadi pikirkan baik-baik deh kalau mau punya anak, lu memang sanggup nggak lu nyiapin kamarnya buat dia dan segala macam. Itu satu. Kedua, kalau lu udah keburu ketahuan, terutama anak lu masih SD atau balita gitu ya, dan masih umur-umur di bawah itu gitu, agak bahaya kalau anak SD ke bawah itu ngelihatnya mereka bisa merasa lu tuh lagi berantem atau lu lagi menyakiti gitu, karena yang dia dengar ketika dia nggak mendengar itu adalah terangsang, tapi yang dia dengar itu adalah rasa sakit gitu. Jadi kalau sampai itu anak SD, lu mesti panggil anak lo, lu tanya, tadi kamu ngelihat apa nak gitu. Jangan lu langsung ngasih seks edukasi jijik gitu, anak bingung. Jadi lu tanya dulu yang dia lihat apa, yang dia rasain apa. Oke, jadi tanya dua hal ini. Nah,
Yang kamu lihat apa tadi? Aku lihat kayaknya ibu lagi angkat-angkat tangan gitu, terus dia gitu nangis gitu. Waktu kamu melihat itu, misalnya, gitu misalnya, kayak gitu. Apapun itu, atau lagi main kuda-kuda, lagi main di belakang, tapi kok kayaknya ibu kayak kesakitan lah, apa gitu. Nah, udah tanya gitu ya. Pertama, dulu apa yang kamu rasain? Aku pikir ibu kesakitan. Nah, itu jelasin. Ya misalnya, ibu dijambak-jambak sama bapak gitu. Nah, bapaknya masokis, bapaknya sadisem. Bisa gini, nggak? Iya, ibu dijambak-jambak, pantatnya dipukul-pukul. Gitu. Itu gimana jawabnya? Waktu kamu ngelihat kayak begitu, ya pertama lu minta maaf dulu gitu ya. Maaf ya nak gitu, kamu harus menyaksikan itu. Itu sebenarnya adalah hubungan suami istri gitu ya. Jadi kalau misalnya emaknya jelasin, iya itu namanya hubungan suami istri ya. Hubungan suami istri itu hanya dilakukan kalau kamu sudah menikah. Maaf kamu nggak sengaja melihat itu. Sebenarnya itu ibu atau bapak tidak saling menyakiti atau tidak ada yang sakit. Gitu ya, maaf ya kamu jadi merasa seperti melihat lagi ada kekerasan atau KDRT atau apapun itu. Kami minta maaf. Jadi lu mesti jelasin, karena kalau enggak dia akan punya ketakutan terhadap seksualitas. Dia pikir, semengerikan itu ya gitu. Jadi lu bilang bahwa ini nggak ada yang sakit kok, tapi cara kami mengekspresikannya mungkin saat ini, jelasin lagi, saat ini terlihat seperti sakit oleh kamu, terlihat seperti KDRT, tapi itu enggak nak. Kami berdua menikmatinya dan ini adalah hal yang kami nikmati berdua sebagai suami istri. Maaf ya, apalagi yang kamu takutin. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu dia tuh bisa ada kadang-kadang mimpi buruk. Dia mimpi buruk, dia kebangun, dia keinget itu karena dia pikir, waduh, ibu gue disakitin atau bapak gue begini-begini. Ya dengerin aja dia, lalu peluk dia, bilang, ya maaf ya kamu mesti melihat itu gitu. Karena memang belum waktunya, anak tuh nggak bisa memproses itu sebagai hubungan seksual yang biasa gitu. Jadi kalau dia masih nanya, umur 12 tahun ke bawah, dia nanya apa? Apa itu hubungan suami istri? Nah lo, gimana hubungan suami istri itu dilakukan oleh suami istri kalau udah menikah, udah titik. Udah gitu aja. Nggak perlu dijelasin. Jadi gini bos, lo begini, set nggak. Nanti kalau kamu udah akan kamu mau menikah, kita ngomongin lagi ini, oke? Gitu aja. Oh gitu. Jadi yang 12 tahun ke bawah tuh logikanya dia itu adalah logika praktis konkret. Dia nggak butuh detail, dia butuh konsepnya. Ini adalah hubungan suami istri dan kami berdua saling mencintai, kami berdua menikmati. Tapi saat ini terlihat oleh kamu seperti saling menyakiti. Nggak kayak begitu kok nak, gitu. Ntar taunya anak gue lebih pintar lagi. Iya bapak, iya. Wah, meriam jagur. Mati loh, gitu. Anak lo lebih hits habis itu. Cie bapak, cie gue, gitu aja. Emang segamblang itu ya? Maksudnya ya udah jelasin aja waktu itu adalah hubungan suami istri gitu ya. Kadang kita yang suka ketakutan sendiri sih gitu. Karena kita ngejelasinnya gimana ya, ini begini begitu. Jangan dari manusia diciptakan Adam dan Hawa, nggak usah se-complicated itu. Sama juga ketika anak, aku tuh berasal dari mana sih gitu. Ibu sama bapak tuh gimana? Iya kak, ibu bapak melakukan hubungan suami istri terus kamu lahir. Kan anak nggak ngerti, nggak praktis konkretnya gimana. Bilangnya kayak gini, lo ambil biji ini deh. Kalau gue sering kasih contohnya pakai biji kacang hijau. Oke, biji kacang hijau gitu. Terus itu gue bilang ini nih, anggap biji kacang hijau ini adalah sperma. Oke, sperma ini ada di dalam. Umur berapa nih begini? SD 7 sampai 9 tahun, ya. Lah jelasin konsep sperma gimana? Ini nggak apa-apa, ini lagi gue jelasin makanya. Oke. Jadi ini kalau anak SD itu kan praktis konkret ya, 7 sampai 9 10 tahun. Pokoknya ini di bawah 12 tahun, di atas 7 tahun nih jelasinnya. Aku tuh dari mana sih kok bisa ada adik bayi dan segala macam gitu kan ya. Jadi bayi itu adalah hasil pertemuan antara sperma dan sel telur gitu ya. Sel sperma itu adalah dihasilkan oleh laki-laki, oleh ayah nih gitu ya. Semua laki-laki bisa menghasilkan sperma gitu. Sperma itu ada di dalam air mani, itu keluar dari alat kelamin ayah. Lalu telur itu ada di dalam rahim ibu gitu ya, ada jauh di dalam alat kelamin ibu. Nanti gitu ya, ketika alat kelamin ayah dan ibu bertemu, itu adalah hubungan suami istri. Jadi anggap aja nih si biji kacang ini ya, ini adalah sperma ayah. Lalu ambil kapasnya basah.
ini adalah ini adalah telur dari ibu ovum, oke? Lo ambilkan si kacang ini, lo masukin di dalam kapas yang basah, lo tutup kan? Nah, terus habis itu lo masukin di dalam wadah yang transparan kecil, gitu kan? Lo masukin. Lihat ya nak, berapa hari lagi ini akan tumbuh jadi pohon kan? Nah, kira-kira bayi kayak begitu prosesnya. Cuma bukan pohon, kamu jadi bayi. Sperma itu dengan telur ketika bertemu, terjadilah reproduksi. Yaitu bayi ya kamu deh 9 bulan kemudian. Waduh, saya belum siap ngomong begitu karena saya. Tapi kan kalau nyontohin sebenarnya gampang kan? Iya. Tapi itu SD harus. Iya. Kalau dia terutama kalau dia nanya bayi dari mana? Masalah gini, kan nggak semua orang tua sama nih cara ngasih tahu ke anaknya. Nanti dia lagi main sama teman-temannya. Kamu kan dari sperma gitu gimana? bener anak SD gitu gimana? Ya. Dia bilang gini, nak, kalau misalnya karena ini urusannya hubungan suami istri, kan sperma itu keluarnya dari kelamin itu kenapa kita pakai celana gitu ya, karena kan itu adalah daerah privat atau daerah pribadi, jadi nggak boleh tuh bercanda-bercandaan gitu, kamu dari sperma, atau ada temen namanya Gina terus pindahin jadi vagina, nggak boleh nak gitu. Itu tidak sopan. Sama seperti gini, anak kecil tuh paling sering anak kecil tuh suka gini kan, wah middle finger kan, dia ini jari tengahnya, terus dia fucek gitu kan ya, zaman now gitu misalnya, dia tunjukin terus lalu dia pamer-pamer di tawa, terus kita marahin. Sebenarnya kita tanya dulu sama dia karena, nak, emang kalau jari tengah itu apa sih artinya? Kebanyakan anak-anak SD itu nggak ngerti artinya apa, cuma dia suka reaksi orang tua gitu waktu lagi dia kasih jari tengah, lalu dia ngomong F word, orang semua gitu. Dia suka reaksi itu, tapi dia nggak ngerti itu apa. Kalau udah awas dia ngomong jorok, anak-anak tahu kalau comberan jorok, tapi ngomong jorok dia nggak ngerti. Yang dia suka reaksi orang gitu. So manners itu benar tuh si Foxing, manners is important. Jadi penting banget gimana reaksi kita terhadap seksualitas. Anak itu akan lebih santai kalau kita juga santai ngomongin seksnya gitu. Kalau dia nggak tuh, bapak gue tegang banget ngomongin seksnya, jangan-jangan ada apa-apa nih dengan seksualitas gitu. Dia jadi tambah mules kan si anaknya sendiri karena dia bisa ngerasain orang tuanya nggak santai banget nih pas ngomongin seks. Vibe-nya bikin gerdek. Oke. Wah, kita gila udah sejam loh kita nih. Kita daripada di stop Instagram. Parah, nggak berasa kan? Nggak berasa. Iya, lebih seru ngobrol sama gue daripada Dokter Robi tadi kan. Lebih cair aja gitu. By the way, buat Sobat Kondor setuju nggak nih kalau misalnya kita jadi reguler? Mungkin setuju nggak Mbak Zoya nih? Siapa tahu kan banyak topik-topik yang belum kita bahas kan? Jadi tiap hari gue bakal kencan sama lo nih. Oh, bisa juga dong di Kondor Konsultasi Outdoor. Gak apa-apa, tapi ntar kita cari sponsor dulu biar ada duitnya. Siap. Iya benar. Ya wes, kalau gitu ada yang mau ditutup nggak? Mbak Zoya?